Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan berkunjung ke salah satu suhu di Jogja. Ya, dia adalah pemain SEO juga. Dia adalah teman sekaligus guru saya, ya. Jadi kita bisa belajar banyak dari pengalaman-pengalaman beliau. Kita langsung ke rumahnya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum bro. Salam. Ya kabarnya? Alhamdulillah sehat om. Wah ini kita ada lampu. Ya. Wah, ini adalah kamar kerjanya Mas Wibi. Jadi beliau ini selain guru ya, juga teman saya, teman akrab. Nah, kita, wah ternyata di sini ya kursi sultannya. Oke, jadi kita akan dengar kisah beliau. Jadi kayak pengalaman suka duka gitu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh sama beliau. Yuk kita ngobrol-ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya lagi di rumahnya Mas Wibi Alwi Suryo Kuncoro. Beliau adalah salah satu praktisi SEO di Indonesia. Kita akan tahu sepak terjang beliau. Enggak sepak terjang sih, tapi lebih ke hal-hal unik yang beliau alami ketika menghandle SEO. Nah, kita akan bicara dan ngobrol santai sama beliau. Dan nikmati, jangan lupa subscribe di channel ini. Makasih. Oke, jadi teman-teman, di samping saya ini memang kelihatannya orang biasa, tapi dia bukan orang biasa. Dia orang yang luar biasa. Wibi Alwi Suryo Kuncoro ya. Jadi kalau di dunia Facebook dia memang sering berbagi ilmu dan memang ilmunya bagus-bagus. Nah, siapa sih beliau yang sebenarnya? Lebih baik kita suruh beliau untuk memperkenalkan diri sendiri. Oke, Mas Wibi? Halo bro. Perkenalkan, nama saya Wibi Alwi Suryo Kuncoro. Saya adalah salah satu owner dari republikseo.net SEO ya. Ya, saya asli dari Purworejo, Mik, Sumatera. Apa itu mix? Campuran. Ya, saya campuran dari Sumatera. Saya berkecimpung di dunia SEO kurang lebih hampir 10 tahun. 10 tahun. Ya, jadi Lumayan ya. lumayan panjang perjalanan. Panjang. Pasti Iya. ada pengalaman menarik. Iya, betul. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita mau tanya-tanya lebih detail nih tentang ya masa lalu Mas Wibi. Kita bongkar ya. Jadi Mas Wibi, ini kalau saya nggak keliru Mas Wibi itu udah lama ya berkecimpung di dunia SEO. Bahkan Mas Wibi ini memang udah sering menjuarai kontes-kontes SEO. Ada puluhan ratusan dimenangi dalam lomba SEO. Nggak nyampe ya. Enggak. Nah, tapi yang menarik sebenarnya kita nggak mau membahas secara teknis nih, tapi sebenarnya Mas Wibi ini dulu gimana sih awal mula kenal SEO itu? SEO itu saya belajar secara otodidak, Mas. Otodidak. Iya, betul. Itu kalau nggak salah dari tahun 2005 2006. 2005 2006. Ya berarti udah lama ya. 2005 2006. 2010 lah. 2010. Nah, itu awal mula saya belajar SEO. Di situ saya pertama kali memakai Blogspot.
Oh, Blogspot. Iya, betul. Karena dari zaman dulu itu cuma Blogspot sama WordPress aja kan yang terkenal. Di situ saya coba otak-atik Blogspot, dan Blogspot itu sendiri juga dulu banyak sekali yang pakai. Tapi sebelum mau terjun ke SEO itu, belajar secara otodidak itu awalnya dari apa? Jadi apa? Dulu saya masih mahasiswa. Oh, mahasiswa. Semester akhir di salah satu kampus swasta di Jogja. Jurusannya saya dulu dari teknik mesin, saya pindah ke informatika. Oh, informatika. Iya, benar. Dari situ saya dari Blogspot tuh belajar secara otodidak. Saya bongkar-bongkar Blogspot. Saya bikin toko online waktu itu. Oh. Toko online, saya jualan sepatu lukis. Zaman waktu itu tuh jarang orang yang bikin sepatu lukis. Sepatu lukis kayak apa ya? Sepatu lukis itu jadi sepatu kanvas. Iya, betul. Okay. Sepatu kanvas. Jadi sepatu kanvas kita bikin sketch, kita gambarin, baru kita warnain. Nah, itu kita pasarkan. Waktu itu kita sampai tembus ke Singapura, Malaysia, sampai Hong Kong. Pada zaman waktu 2000-an itu udah lumayan itu. Nah, itu dari situ saya SEO berhasil. Nah, saya merambah ke berbagai usaha lain. Iya. Pertanyaannya, Mas. Iya. Kok tadi kan mahasiswa ya, lulus ya? Betul. Kok malah milih SEO? Nah, bagi orang awam kan ya, bagi orang newbie seperti aku, kita itu kan, kenapa kok milih SEO aja? Apa sih peluangnya? Kenapa nggak milih jadi pegawai atau ya orang-orang lain yang profesi di luar yang terlihat keren gitu? Kenapa kok malah milih SEO dan belajar otodidak pusing sendiri tuh? Kenapa? Ya, karena saya suka, Mas. Karena suka ya? Saya suka, saya hobi otak-atik yang berbau skrip, ya kan? Oh, skrip ya? Iya, dari situ HTML saya belajar sendiri, saya otak-atik, kok lama-lama menarik gitu. Menarik, jadi hobi jadinya. Ketika hobi udah merasuk ya kan? Merasuk, jadi suka, ya jadi setiap hari saya di depan laptop udah. Jadi prosesnya lebih ke hobi dulu baru nemuin peluang. Betul sekali. Enggak lihat peluang dulu baru hobi gitu. Iya, saya dari hobi dulu baru ke peluang. Jadi memang lebih enak dan nyesek di hati ya. Iya. Karena dari hati, Mas. Oke. Beda kalau terpaksa ya kan. Kalau buat Mas Bibi itu sendiri, kira-kira kalau SEO itu apa pengertiannya? Kalau dijelasin ke orang awam, sebenarnya SEO itu apa? SEO menurut saya dia itu seni, Mas. Seni untuk meningkatkan ranking pada mesin pencari. Iya. Oke. Jadi memang harus ada seninya ya, walaupun bergerak di informatika, iya, atau bergerak di yang skrip, tapi memang di dalamnya sebenarnya ada banyak seni. Banyak seninya, karena kita harus dituntut berkreasi di dalam situ. Kalau kita polanya hanya seperti itu saja, otomatis ya kurang menarik juga lama-lama, jadi basi ya kan. Berarti kalau di dunia SEO itu memang ada seperti pola-pola seperti itu ya? Iya, betul. Kalau untuk orang yang mau belajar SEO nih, Mas Bibi, kira-kira pola seperti apa yang cocok diterapkan? Pola yang cocok untuk diterapkan, ya kita pertama harus pahami dulu dasarnya. Ketika dasarnya udah kita dapat, barulah di situ kita bisa berkreasi. Teknik SEO itu macam-macam, Mas, banyak jenisnya. Oke. Jadi dari situ kita berkreasi sendiri, makanya disebut tadi itu seni gitu. Itu kenapa ada orang-orang atau teman-teman kita yang kadang nyebut bahwa ini cara ini kok sama orang itu kok beda, sama itu kok beda. Oh, ternyata karena memang polanya di dalam SEO itu ada sendiri-sendiri. Menurut seninya sendiri-sendiri. Itu ya, Mas? Iya. Oke, clear. Jadi
ada pola, dan pola itu memang bisa kita temukan sendiri. Iya. Seperti itu ya Mas. Kira-kira kalau SEO ini, kenapa Masnya lebih milih ke SEO daripada marketing lainnya, misal iklan atau ya apa ya, nyepang dan lain sebagainya? Kenapa lebih SEO? Karena SEO sekarang dibutuhkan, Mas. Ya. Banyak sekali orang membutuhkan SEO, dari pengusaha, UKMK, bahkan ya orang-orang yang awam aja pengen belajar. Kenapa saya harus pergi ke yang lain gitu kan? Jadi ya saya rasa SEO peluangnya untuk ke depan masih bagus gitu. Kalau Mas Bibi lihat, kira-kira pemain SEO di Indonesia sama di luar negeri itu ada kesamaan dan perbedaan nggak? Secara nggak langsung sih sama. Sama ya? Sama. Nggak beda jauh dengan pemain SEO luar. Ya intinya secara nggak langsung backlink kan. Backlink ya? Iya betul. Ngomong-ngomong tentang backlink nih ya. Ini paling banyak ya pertanyaan tentang backlink itu. Jadi ada yang tanya tentang kira-kira backlink apa yang bagus, itu yang pertama. Terus backlink apa yang kira-kira bisa langsung page one, dan juga terus ada nggak backlink yang gratis? Nah ini sering viral Mas di YouTube itu. Jadi kalau ada judul 10 backlink gratis, pasti itu viral ya. Terus ada juga yang berbicara tentang backlink yang istilahnya nggak berbahaya, itu bagaimana sih? Coba gimana Mas menurut sampean? Ya menurut saya backlink itu sebetulnya manipulasi ya. Manipulasi ya, untuk si Google. Terang-terangan manipulasi ya. Iya memang betul, memang manipulasi. Jadi kalau dibilang backlink yang bagus, kriteria backlink bagus itu banyak. Jadi kita nggak bisa berpatokan ini bagus, ini jelek, ini bagus, ini jelek. Ya kalau kita lihat secara metrik, mungkin dari TF, CF itu dari patokan Majestic, dari DAPA, dari ada yang nyebut DR, itu dari Ahref. Jadi semua patokan masing-masing, dan itu kita mau nyebut itu bagus apa jelek ya kita harus pakai studi kasus kita sendiri. Betul. Karena kalaupun itu bagus, kadang juga belum tentu anchor tag-nya sesuai yang kita inginkan. Ya, kalau yang misal alami itu ya, ya. Kan alami itu misalnya cuma klik sini pakai general anchor tag dan sebagainya, gitu ya. Oke, kita lanjut nih tentang anchor text Mas. Kira-kira kalau Mas Bibi sendiri ya, buka dapurnya dikit ya. Anchor text itu kalau Mas Bibi kalau gunain ada persentase enggak? Kalau santai aja loh Mas, nggak usah tekan. saya ngomong. Biar jawabnya lebih enak. Oh, siap. Aku tak ngejok ya. Namanya juga bincang ya. Silaturahmi berbulan-bulan nggak Ya berbicara anchor tag, kalau saya sih sebetulnya nggak ada prosentasenya. Tapi untuk di awal saya lebih ke naked link dulu. Ketika naked link udah rasa udah persentasenya udah ada 50%, baru saya naikin lagi yang untuk anchor tag utama. Oh gitu. Keyword utama, baru setelahnya keyword turunan, atau bisa dibalik keyword turunan baru keyword utama. Jadi kita lihat dulu analisis dari websitenya dalamnya. Kalau udah ada perubahan dalam beberapa bulan, baru analisis lagi yang mana yang bagus untuk kita naikin, atau keyword-keyword yang lain yang nyangkut di website itu baru ya, jadi kita bisa naikin sekaligus. Kira-kira nih pengalaman menaklukkan keyword terberat dari Mas Bibi itu kira-kira membutuhkan berapa waktu? Jadi ini kan kalau orang yang pengen pesen jasa SEO biasanya tanyanya, Mas berapa hari naiknya? Nah,
Nah, kalau dari Mas Bibi sendiri, kalau keyword itu berat banget, kira-kira berapa hari bisa naik? Keyword satu. Keyword berat sebetulnya gak ada keyword berat itu. Gak ada istilah itu ya? Istilahnya Apa Mas Bibi menyebutnya? yang nyebutnya dia berat itu yaitu high, low, dan middle. Nah, itu nggak ada yang berat semuanya sebetulnya. kalau Mas Bibi nyebutnya itu istilah apa? Ya keyword super lah ya. Super ya? Ya jadi kalau Karena memang peluangnya juga super gitu ya? Iya. Oke. Dibilang berapa lama, kadang sebulan aja sudah bisa naik Mas. Tergantung kita edit dari website itu sendiri, on page-nya bagus, backlink nggak terlalu banyak, bisa naik kalau backlink-nya juga bagus. Nah, kembali lagi backlink bagus itu tadi seperti apa? Itu beda-beda orang. Ya, Harus jadi pakai studi kasus. Memang benar juga ya tadi penjabarannya. Jadi kalau kita nyebut keyword high atau low atau medium itu memang kurang tepat ya, sepertinya. Karena itu seakan-akan antara bisa dan tidak bisa. Ya, itu terkait peluang yang besar. Jadi membutuhkan istilahnya pasukan yang besar pula. Gitu ya. Modelnya super gitu ya. Super, middle super, Middle super, medium super ya. medium super, dan ya di bawah super. Oke, itu tentang undertake. Tapi kalau dari Mas Bibi sendiri tentang backlink, artikel, riset keywords, itu menurut Mas Bibi mana yang harus diutamakan, yang benar-benar harus diperhatikan? ya semuanya berkaitan Mas. Semua berkaitan. Iya, keyword, artikel. Kalau keywordnya nggak nembak ke artikel, Sama aja ya? sama aja dong. Malah melencong ya. Melencong. Misal ini artikel bunga teratai, backlinknya bunga mawar. Jauh kan. Jauh ya. Jadi ya pertama ya kita harus riset keyword dulu. Ketika riset keyword kita udah dapet yang mana yang mau dinaikin, baru kita bikin artikelnya. Oke. Jadi memang semua berkaitan ya SEO itu, dalam artian kalau satu komponen saja kita istilahnya sepelekan, itu juga akan berdampak buruk pada website kita. Gitu. Nah, kira-kira Mas Bibi, pengalaman paling menyenangkan di dunia SEO itu seperti apa kalau Mas Bibi? Pengalaman di dunia SEO yang menyenangkan bagi saya yang pertama terima duitnya Mas. Iya benar, ketika kita terima duit kan pasti senang ya kan. Betul, itu kan salah satu jihadnya suami sama keluarga. Iya ya kan. Jadi sisi lain Ada kepuasan kah? ya kalau puas dan seneng ya kalau keyword yang kita optimasi itu udah naik di halaman 1 itu pasti udah seneng banget. Puas tadi? Puas. Wah puas Mas, kalau keyword udah naik, website mungkin bisa dibilang website klien udah mendapatkan hasil, nah di situ kita udah merasa puas dan merasa apa yang kita lakuin itu berhasil. Jadi nggak sia-sia kita ngerjain website tersebut. Ya betul. Karena memang kepuasan itu lahir dari usaha optimasi yang kita lakukan. Terus optimasi riset keyword, dan artikel, optimasi backlink, audit kompetitor dan lain sebagainya. Nah, dia ada rasa puas gitu, senang gitu ya. Karena nggak instan Mas semua itu, karena butuh proses berbulan-bulan. Waktu juga ya, untuk keyword tertentu ya. Iya. Kalau pengalaman buruk Mas kira-kira ada nggak? Pengalaman buruk ada sih, studi kasus betulnya ya. Studi kasus saya pernah megang satu website. Website ini masih baru nih, masih baru. Jadi saya optimasi itu selama hampir 4 bulan. 4 bulan itu belum ada hasil naik keyword, tanda-tanda keyword itu muncul tuh belum ada. Udah muncul belum? Belum ada sama sekali. Padahal itu dari sisi backlink udah paling super sekali. Udah biayanya udah jos gitu ya. Biayanya udah hampir habisin ratusan juta.
dan itu belum ada tanda-tanda sinyal untuk muncul. Nah, tapi di sisi lain bisa dibilang tatakan itu tier-tiernya. Nah, tier-tier ini saya pakai hanya dengan website gratisan, web 2.0 ya. Ini malah mereka yang nongol. Bahkan ada yang di halaman 1, rank 1, rank 2, dia ngurut 1 sampai 10, 70% itu website web 2.0 yang saya kerjain. Itu backlink-nya. Artikel backlink-nya malah naik. Iya, betul. Tapi dari website sendiri, website utamanya nggak ada menaik sama sekali. Kira-kira kalau dari ini pengalaman buruk saya ini. Penyebabnya apa kira-kira kalau dari analisis Mas? Nah, ini harus dianalisis lebih dalam lagi. Banyak juga ya. Banyak juga ya penyebabnya, entah dari sisi website itu sendiri on-page-nya bagus, apa dari sisi backlink-nya terlalu over. Nah, ini harus dianalisis lagi dan ya belum sempat untuk membahas itu semua. Karena ya perlu tools juga ya. Tools pasti butuh itu. Kalau dari Mas Wibi sendiri, kan saya lihat Mas Wibi ini juga aktif ikut lomba SEO, kontes SEO, dan saya lihat itu nggak jarang ada di peringkat 1 sampai 3, itu luar biasa sama Mas Wibi. Kira-kira Mas, dari lomba SEO sama ngerjain SEO biasa, itu kira-kira perbedaannya apa? Berbeda. Beda banget ya? Beda banget pokoknya. Karena orang kontes SEO dia sering dapat juara, dia belum tentu bisa ngerjain SEO sungguhan. SEO. Kenapa begitu? Ya karena SEO itu tingkat untuk SEO benerannya ini ya, itu tingkat kesulitannya itu berbeda dengan kita ikut lomba, ikut kontes. Karena kontes kompetitornya hanya beberapa orang. Sedangkan untuk SEO naikin website yang beneran itu kompetitornya itu bukan 10, 20, 40, bahkan ratusan, bisa lebih gitu kan. Seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Kalau sekedar kontes ya kita cuma hanya beberapa orang dan orangnya juga itu aja gitu kan. Jadi ya kita udah tahu teknik masing-masing dari kompetitor. Oke. Nah, kira-kira tipsnya biar bisa menang lomba ini apa? Tipsnya ya apa ya? Itu kayaknya yang dinilai itu apakah cuma nomor satunya dan di atas paling atas sendiri, atau dari kualitas serpnya, atau ada hal lain atau tulisannya atau gimana? Lombanya kita lihat dulu nih. Kalau lombanya kontes aja ya otomatis yang dilihat dari serpnya. Tapi kalau lomba blog plus lomba SEO, jadi dua-duanya dinilai dari posisi, dari artikel, dua itu yang jadi nilai. Jadi kalau tipsnya untuk biar dapat juara ya otomatis kita jangan sampai kalah dengan kompetitor ya kan. Dari segi kualitas artikel, misal kompetitor 2000 kata. Nah, saya sih tipsnya ya kita harus 3.000 kata kebanyakan. Nah, itu sih nggak masalah ya. Mau banyak apa enggak, yang penting kita jangan sampai kalah dengan kompetitor. Harus lebih baik. Harus lebih baik harus dong. Lebih unggul gitu. Pastinya. Gitu. Oke. Tapi ada juga sih yang hanya sekedar berapa kata artikel dia naik. Nah, itu masing-masing ya. Pribadi masing-masing. Tapi Mas Wibi sendiri prinsipnya harus lebih baik. Harus lebih baik dari kompetitor, dari segi artikel, dari segi on-page, ya semuanya memang berhubungan ya, berkaitan. Oke, saya pernah tahu tentang Mas Wibi ini karena saya kalau orang itu kepo ya, saya orangnya kepo. Jadi saya pernah Mas Wibi itu ikut lombanya itu kalau nggak salah H-3 atau H2 itu, saya lupa, atau H1 tuh lupa itu. Tapi itu bisa masuk peringkat 1, 2 atau 3 itu lupa. Itu kurang lebih H-6 kalau nggak 6 ya. H-6. Nah, itu kok bisa masuk 3 besar tuh gimana itu taktiknya itu? Itu sebelum ngikut saya liatin dulu dong kompetitor ya kan. Yang ikut maksudnya? Ya, saya liatin kompetitor yang ikut nih.
saya liatin dari segi website mereka, dari backlinknya. Tapi kok ya saya liatin backlink, saya liatin artikelnya, dan banyak hal ya dari situ. Jadi saya lihat yakin gitu menang lah gitu. Kalau saya udah yakin saya bisa, saya ikut. Tapi kalau saya nggak yakin ya jangan ikut. Kecuali kalau cuma hanya iseng-iseng aja. Jadi penggembira sih nggak apa-apa. Berhadiah gitu Ya iseng-iseng berhadiah lah. Oke. Jadi memang ada berbagai pertimbangan ya ketika kita melakukan terkait tentang SEO ini, Search Engine Optimization. Kalau saya lihat kan di SEO itu ada yang memang optimasi untuk AdSense ya, dan juga yang optimasi untuk produk. Nah, kalau bagi Mas Wibi ini dua hal ini ada perbedaan enggak dalam cara pengerjaan? Karena kan targetnya beda tuh. Kalau AdSense pasti dia bikin CPC juga. Nah, ya secara nggak langsung sih cara kerjanya sama, tapi tujuannya juga sama. Naikin kata kunci. Nah, kalau untuk produk dia kan nyari profit, sedangkan AdSense kita nyari CPC. Ya kembali ke kita analisis ke keywordnya tadi ya. Iya, kalau keywordnya CPC-nya rendah untuk AdSense, ngapain kita naikin gitu kan? Dioptimasi. Iya, kecuali orang yang punya produknya biar laku, CPC-nya nggak ada, nggak masalah gitu kan. Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, jadi memang sama, tapi ada perbedaan tipis gitu ya. Iya. Tetap dua-duanya profit ya. Profit. Oke, Mas Sibi lanjut Mas Sibi. Jadi kira-kira nih untuk orang-orang yang mau belajar SEO, itu kan di dunia SEO itu kan istilahnya banyak banget tuh, kayak CF itu apa, TF itu apa, DR itu apa, DA itu apa, PA itu apa. Dari kesekian banyak itu, kira-kira yang harus benar-benar diketahui apa untuk orang yang baru belajar SEO? Apa ya Mas? Karena kan kita kadang malah pusing sendiri ya. Iya. Apa itu lihat ini istilah apa, ini beda lagi. Kalau Mas dulu belajar dari itu gimana untuk menyesuaikan istilah-istilah asing seperti itu? Kalau saya pribadi sih sebetulnya saya nggak ngeliat ke situ. Saya lebih ngeliat dari kesehatan website. Iya. Kalau masalah DA, PA, TF, CF, DR segala macam tetet bengeknya, saya belakang. Karena yang penting websitenya sehat, artikelnya berkualitas. Nah, yang lain tetek bengek tadi itu dia akan mengikuti. Betul. Jadi kalau artikelnya bagus, biasanya itu belakang-belakangnya juga bagus ya. Iya. Ya kalau metrik dari TF, CF itu yang ngeluarin metrik kan dari Majestic. Nah, itu beda perusahaan. Iya, itu dilihat dari seberapa banyak backlink dan kualitas backlink. Kalau di APA itu patokan dari artikel. Ya artikel, page authority, domain authority. Ya itu bisa dilihat dari websitenya kita sendiri ya kan, dari mungkin kualitas artikel. Ya semuanya berkaitan, berhubungan lagi ya kan, dari metrik Majestic. Sama seperti halnya spam score, itu semua nggak saya peduliin ya. Itu mungkin masalah belakangan, karena yang ngeluarin spam score kan bukannya si Google gitu kan. Dia yang ngeluarin dari tools Majestic, MOS. Jadi nggak saya peduliin. Cuman ya jangan terlalu gede-gede juga untuk spam score-nya. Jadi kembali DR ya. DR juga itu dari Ahref. Itu juga yang membuat gemuk DR itu juga dari backlink. Begitu Mas. Jadi dari sekian banyak istilah tadi, seakan-akan kita tuh kayak meracik gitu ya. Iya, meracik sebuah bumbu gitu ya. Iya. Karena ini yang ngeluarin patokan ini dari perusahaan ini. Iya. Ini dari brand ini. Iya. Berarti
dari Google pun sebenarnya sudah ada sendiri gitu kan. Mm-hmm. Nah, jadi dari semuanya itu sebenarnya kita bisa manfaatkan semua dengan meracik itu ya. Nanti keputusan itu kita sendiri yang ambil. Kita sendiri. Jadi sebenarnya kita nggak usah membentur-benturkan gitu ya. RDR itu harus sama dengan CRTF atau apa gitu kan? Nggak harus. Jadi memang kita gunakan untuk istilahnya untuk melengkapi analisis kita sebenarnya. Analisis kita, betul. Jadi lebih komprehensif gitu ya Mas. Ya secara nggak langsung sih kalau dibilang DR kita gede gitu ya mungkin bisa ranking ke website lebih banyak peluangnya ya. Ketika kita bikin artikel, kita submit, mungkin peluang untuk ranking ada gitu, banyak lah dibanding dengan DR-nya masih kecil. Sama Majestic, kalau Majestic kita mungkin di atas 20, mungkin kita juga artikelnya bisa gampang naik. Begitu kurang lebihnya ya. Next di Bapak santai loh. Oh iya. Oke Mas, kira-kira ya untuk orang yang mau terjun ke dunia SEO itu biar cepat memahami apa itu SEO itu, step-stepnya gimana menurut Mas Vidi? Ya sebetulnya kalau menurut saya sih SEO itu mudah dipelajarinya. Kalau dibilang step-stepnya, yang pertama harus tahu dasarnya. Ya mungkin saya terangin dulu, SEO itu cuma ada dua ya, on page dan off page. On page ada tuh macam-macamnya, off page juga ada macam-macamnya. Jadi pelajarin dua itu dulu tuh. Mungkin satu dulu dari on page-nya, dari website itu sendiri. Ketika harus diklirkan dulu. Harus diklirkan dulu. Jangan beranjak dulu sebelum itu. Iya. Ketika itu udah bisa, udah ngerti dasar-dasarnya, baru mungkin bisa beranjak ke off page-nya. Off page ya itu backlink tadi. Banyak ya itu ya. Banyak kriteria masing-masing lah ya. Oke. Untuk pemula-pemula nih, kita teman-teman yang mungkin menyimak video ini, kira-kira dari Mas Wibi apa nasihat ketika belajar itu untuk menjaga kesehatan? Ya yang pertama jangan lupa waktu lah. Karena asik tadi itu ya Mas. Karena keasikan kita di depan komputer, penasaran, ini belum kelar, nanggung dari pagi, tahu-tahu udah sore, udah malam, lupa makan, lupa segalanya. Dia pesannya ya jangan lupa waktu aja. Oke. Quotes tentang SEO dari Mas Wibi kira-kira. Ya apa ya, SEO itu kita nggak bisa asumtif, kita harus pakai data. Apa yang jelek, apa yang kurang bagus dari analisisnya, dari kita, dari website kita, baru kita analisis. Kalau analisis baru kita udah ketahuan apa yang kurang, baru mungkin bisa kita jalanin. Ya mungkin itu. Oke. Terima kasih Mas Wibi atas waktunya. Ini sangat membantu kita, teman-teman yang mungkin masih semangat belajar SEO, mudah-mudahan dimudahkan. Dan terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa subscribe channelnya Mas Wibi apa? Terus saya nggak ada YouTube. OTW ya. OTW. Ya, terima kasih dan jangan lupa subscribe di channel ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.